Yang kami hormati para alim ulama, khususnya Bapak Agus Junaidi, beliau selaku DKM Masjid Ar-Rahman Desa Pasir Panjang RT 28. Yang kami muliakan Yang Mulia Ustadz Zaini Arif, dan yang kami hormati Bapak Ibu yang sudah hadir malam ini di acara rutinan di Masjid Ar-Rahman. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hidayah dan limpahan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di acara pengajian rutinan pada malam hari ini. Sholawat beserta salam mari kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, pada malam hari ini saya akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Ketiga, sambutan. Keempat, tauziah sekaligus doa. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, untuk memulai acara ini marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Zakia dan Ahna. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadduha. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wadduha, demi waktu duha. Walaili idza saja, dan malam apabila telah sunyi. Mawadda rabbuka wa ma qala, Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada membencimu. Akhiratu khairul laka minal ula, dan sesungguhnya akhir itu adalah lebih baik bagimu daripada permulaan. Dan sesungguhnya Dia akan memberikan anugerah kepadamu, maka kamu puas.
kemudian dia mendapatkanmu dalam keadaan yatim, lalu dia melindungimu. Dan dia mendapatkan kamu dalam keadaan bingung, kemudian dia menunjukimu. Dan dia mendapatkan kamu dalam keadaan miskin, kemudian menjadi kamu kaya. Adapun terhadap anak yatim, maka janganlah kamu menindas. Dan adapun terhadap meminta, maka janganlah kamu menghadiahnya. Dan adapun terhadap nikmat Tuhanmu, maka berikanlah. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih, semoga kita semua yang mendengarkan senantiasa mendapatkan keberkahannya. Acara kita selanjutnya, sambutan yang pertama disampaikan oleh saudara Radit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat atau berkatnya, sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul di masjid yang penuh barokah ini. Sholawat beruntunkan salam marilah senantiasa kita haturkan keharibaan Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucap sholawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak, Ibu, dan para hadirin yang diberkati Allah, saya mengucap terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan laporan panitia atau sambutan dari panitia pelaksana. Bapak, Ibu, dan para hadirin yang diberkati Allah, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para tamu undangan karena bersedia menghadiri acara ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz atas kesediaannya untuk memberikan tausiah dalam acara yang diselenggarakan. Semoga apa yang disampaikannya berguna bagi kita sebagai pendengar. Dengan terselenggarakannya acara ini, semoga kita jadi semakin memedulikan kepentingan kelompok atau golongan daripada pribadi. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan panitia yang berjaga dari awal persiapan acara hingga tak kenal lelah. Semoga segala yang telah dibuat para rekan mendapatkan balasan yang setimpal. Kami tidak lupa memohon maaf atas kekurangan yang terjadi selama acara berlangsung.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua akan disampaikan Yang Mulia Bapak Agus Jubaidi, kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu muttaqina bi anna lahul husna fid dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya muliakan alim ulama, yang saya hormati Ustadz Zaini, yang saya muliakan Ustadz Abdurrahman, yang saya menghormati bapak-bapak jamaah Masjid Ar-Rahman, serta ibu-ibu jamaah sholawatan, serta adik-adik yang saya cintai. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang sampai saat ini kita masih diberi kenikmatan berupa nikmat Islam, iman dan kesempatan sehingga kita bisa hadir di tempat yang penuh berkah ini. Kedua, salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah mendukung acara ini. Tak lupa juga kami pada malam ini mengubah konsep yang biasanya kita pengajian di dalam mungkin penuh ketegangan atau penuh kekhusyuan. Nah, mulai hari malam ini kita ganti dan konsep santai di luar. Jadi bapak-bapak yang pengen ngerokok ya dipersilahkan, ambil ngopi sambil makan gorengan. Ibu-ibu juga akan bisa lebih santai karena keadaan lebih leluasa di luar ya. Jadi saya bilang saya bisa saya katakan ngopi lesehan, ngobrol perihal iman disertai adab sopan santun lesehannya kayak gitu ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa juga untuk konsumsi. Terima kasih pada ibu-ibu. Untuk kedepannya kalau bisa ya kayak gini-gini aja lebih enak kayaknya, piringan. Apalagi kalau mungkin ada gorengan singkong kah atau pisang yang lebih tradisional juga nggak apa-apa, itu lebih bagus kayaknya ya. Mudah-mudahan untuk kedepannya lebih maju dan penuh berkah lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya acara tausiah sekaligus pembacaan doa yang akan dipimpin langsung oleh Yang Mulia Ustadz Abdur Rahman. Kepadanya beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'du, yang saya hormati beliau Ustaz Zaini hafizahullah wara'ah, semoga Allah berikan kesehatan yang sempurna. Tidak lupa pula kepada Bapak Agus selaku Ketua Takmir Takmir Masjid Ar-Rahman, semoga Allah berikan istiqomahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, serta senantiasa diberikan kesehatan yang sempurna dengan keluarga-keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Agus bahwa konsep pada kajian rutinan malam hari ini adalah konsep ngopi apa tadi? ASEAN. Oh, lesehan. Ngopi lesehan gitu. Kita santai gitu. Agar tidak terlalu tegang. Pertama, karena malam hari ini termasuk masih awal ya, tanggal 2 bulan Rajab, kiranya kita membahas tentang kemuliaan bulan ini sebentar, bahwa bulan Rajab salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'annya. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Kata Allah ngasih tahu ke kita semua bahwa inna iddatash syuhuri 'indallah 12. Hitungan bulan dalam satu tahun itu berapa bulan? 12 ya. Nah, 12. Begitu juga yang disebutkan di dalam Al-Quran. Bulan apa saja, Dik? Adik ini pintar tadi. Jawab. Dalam satu tahun ada 12. Bulan apa saja? Hah? Enggak tahu. Lupa. Salah satu saja. Tidak bisa ya. Oke, pokoknya 12 gitu ya. Nah, dari 12 bulan ini ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, 4 bulan ini salah satunya adalah bulan Rajab. Jadi yang dimaksud, bulan-bulan yang dimaksud oleh Allah 12 bulan di dalam satu tahun ini adalah bulan yang diakui oleh agama Islam, yakni bulan dihitung daripada hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Kita kenal dengan bulan Hijriyah atau dikenal dengan bulan Qamariyah. Kenapa dikenal dengan bulan Hijriyah? Karena dihitung dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW, bukan dihitung dari lahirnya Nabi, tetapi dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah menuju kota Madinah. Dikatakan bulan Qamariyah karena hitungannya menggunakan bulan. Hitungannya menggunakan bulan. Kalau di bulan Masehi, dalam satu bulan ada berapa hari? 30, 29 ada 29, ada yang 30, ada yang 31. Ada kan ya? 31 hari masih satu bulan dalam kalender Masehi. Kalau dalam bulan-bulan Islam, yakni bulan Hijriyah, bulan Qamariyah, paling banyak satu bulan itu 30 hari. Gak ada 31. Yang ada lebih sedikit. Bisa 28,
bisa 29, paling terakhir adalah 30 hari. Makanya di dalam bulan, sebentar lagi nyampe bulan puasa ya. Di dalam bulan puasa nanti di akhir itu biasanya ada namanya ru'yatul hilal, gitu kan? Sidang isbat kalau bahasa kita, ya. Kalau bahasa hadisnya ru'yatul hilal. Nah, itu ketika bulan tidak kelihatan dan tidak diketahuan karena musim penghujan seperti saat ini seumpama tertutup awan, maka bagaimana cara menentukannya? Kata Nabi, fa'in wumma fa'atmim salasina yauman. Kalau tertutup awan ataupun mendung, maka sempurnakan puasamu 30 hari. Nah, baru setelah itu kalau sudah 30 hari pasti setelahnya udah hari raya, begitu. Nah, karena tidak ada di dalam bulan Islam itu lebih daripada 30 hari. Oke. Nah, dalam bulan-bulan Islam ini ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Salasatun sardun wa wahidun fardun." 3 ini beruntut, 1 sendirian. Jadi 4. Minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Kata Nabi, 4 bulan ini ada 1 sendirian, 3-nya beruntut. Nah, yang 1 itu adalah bulan Rajab, bulan sekarang nih. Bulan Rajab, habis itu Sya'ban, nanti Ramadan. Nah, yang 3 bulan yang beruntun ini adalah tahun baru. Bukan tahun baru Januari kayak kemarin. Tahun baru Islam. Tahun baru Islam itu tepat pada bulan apa nih? Nah, bulan apa? Bulan Muharram. Bagus. Nah, bulan Muharram itu adalah salah satu daripada bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Habis bulan Muharram adalah bulan Kok langsung Dzulhijjah? Langsung 1 tahun selesai. Bulan Dzulhijjah itu bulan terakhir. Dari merayakan tahun baru Islam langsung selesai tahunnya. Bulan Safar. Bulan Safar. Nah, bulan Muharram itu adalah tahun baru Islam. Tahun baru Islam. Sedangkan 2 bulan yang dimuliakan Allah, tadi kan Rajab, kemudian Muharram. 2-nya itu yang masuk yang sebelum tahun baru, yakni akhir tahun. 2 bulan di akhir tahun, namanya Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, atau kita kenal dengan bulan haji, gitu kan. Nah, bulan haji itu pada kalender Islam adalah bulan terakhir dari bulan Hijriah. Artinya setelah bulan haji akan memasuki bulan baru, bulan Muharram. Nah, 3 bulan ini dimuliakan oleh Allah yang beruntun. Yang 1 adalah Rajab, dan yang bulan Rajab adalah sekarang. Nah, pertanyaannya, kenapa di bulan-bulan ini ada Allah muliakan, yakni Allah bedakan dengan yang lain? Di dalam bulan-bulan yang 4 ini, baik bulan Muharram tadi, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah ataupun Rajab, dimuliakan Allah. Ada banyak bonus dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengamalkan kebaikan. Mengamalkan sebuah kebaikan, mengamalkan ibadah, maka kita mendapatkan bonus yang tidak sama seperti bulan-bulan yang lain. Nah, kenapa? Peristiwanya apa? Karena di bulan Rajab ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah salat 5 waktu.
mendapatkan perintah sholat 5 waktu, yang mana sholat 5 waktu itu adalah imaduddin, tiangnya agama. Nah, karena mendapatkan perintah sholat 5 waktu ini dengan cara yang luar biasa, karena Allah tidak mewahyukan perintahnya lewat malaikat Jibril lagi di dalam itu. Beda dengan wahyu-wahyu yang lain. Kalau di ayat-ayat yang lain lewat malaikat Jibril, Jibril sampaikan ke Nabi Muhammad ini disampaikan ke Nabi Muhammad, baru jadi Al-Quran itu. Nah, ketika ingin menyampaikan tentang hukum sholat 5 waktu, hukum wajib ini, Allah tidak menyuruh malaikat Jibril, melainkan Nabi Muhammad SAW yang disuruh untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kenal dengan istilah Isra Mi'raj. Isra itu adalah perjalanan Nabi dari kota Mekah menuju Masjidil Aqsa, sedangkan Mi'raj itu adalah berangkatnya Nabi dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha sampai Mustawa, sampai bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu terjadi hal yang luar biasa ini, dan tidak pernah terjadi kepada nabi-nabi sebelumnya, mulai Nabi Adam sampai Nabi sebelum Nabi Muhammad, Nabi Isa, itu nggak ada yang peristiwa yang kayak gini, nggak ada. Hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari situ, untuk memuliakan tentang peristiwa yang besar ini terjadi di bulan Rajab, maka di bulan Rajab ini Allah muliakan. Maka dari situ ada banyak amalan, ada banyak zikir, ada banyak doa yang dianjurkan oleh ulama untuk dibaca di malam-malam bulan Rajab ini, karena banyak bonus. Kalau di malam-malam yang lain kita melakukan satu kebaikan, lipat gandanya 10, kan begitu ya. Manja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Orang yang mengamalkan satu kebaikan maka akan dibalas 10. Nah, kalau di bulan Rajab ini berkali lipat, 70 kali lipat sampai nggak ada batas. Paling rendah 70, nggak ada yang 10. Jadi sekarang ada yang sedekah ini, paling sedikit balasannya 70 kali lipat. 70 kali lipat sampai nggak ada batasnya, hanya Allah yang tahu. La ya'lamuhu illallah. Nah, itu adalah kabar gembira yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW sebelum meninggal, Nabi Muhammad SAW ingin selalu meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang amal umatnya, sehingga Nabi Muhammad SAW terus meminta, ya Allah kasih bonus lagi, ya Allah kasih bonus lagi, sampai pada akhirnya Allah kasih bonus ad'afan katsira, berlipat ganda yang begitu banyak yang tidak ada yang tahu kecuali Allah. Nah, itu bentuk kemuliaan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW, diberikan bulan-bulan yang mulia agar supaya digunakan sebagaimana mestinya, digunakan sebaik-baiknya, agar supaya kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu, undangan kemarin yang datang ke saya, temanya adalah adab atau sopan santun ya. Sopan santun. Pertama, al-fakir, saya sendiri masih juga belajar tentang bagaimana beradab, bagaimana berakhlakul karimah, sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain dengan baik. Al-fakir juga belajar, akan tetapi di sisi lain ini adalah salah satu hal yang menurut al-fakir adalah sangat berguna untuk al-fakir sendiri, karena menjadi bahan motivasi dan pelajaran lebih lanjut untuk al-fakir sendiri mengenai tentang itu, mengenai tentang akhlakul karimah atau kita kenal dengan adab sopan santun. Tidak ada adab, tidak ada sopan santun, tidak ada akhlak yang melebihi akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga panutan terbaik, teladan terbaik
mulai di zaman dulu sampai di akhir kiamat itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lain. Sehingga kita perlu belajar lebih lagi untuk mengenal Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kata Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika ditanya oleh sahabat, bagaimana sih ketika di rumahmu Nabi Muhammad itu seperti apa? Akhlaknya gimana? Apa kata Siti Aisyah radhiyallahu taala anha? Khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu Al-Quran sudah. Sehingga kata ulama, Al-Quran yang berjalan atau Al-Quran yang hidup. Karena dari semua gerak-gerik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencerminkan atau menggambarkan daripada isi Al-Quran, sehingga tidak ada panutan yang lebih kita cintai dan kita ikuti melainkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran disebutkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Al-ayah, sadaqallahul adzim. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillah uswah. Telah ada di dalam diri Rasul, di dalam diri Nabi, yang di tengah-tengah kalian itu ada uswah hasanah, ada teladan yang baik bagi orang-orang yang memang betul-betul ingin menghambakan diri kepada Allah dan percaya terhadap hari akhir. Wa dzakarallaha katsiran, dan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua apa yang muncul dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah uswah, teladan yang pantas untuk kita ikuti, untuk kita lakukan. Sehingga dari itu mengenai tentang adab, kalau berbicara adab sama akhlak, kalau di dalam bahasa Arab itu agak beda ya. Secara eksplisit itu agak beda. Karena kalau akhlakul karimah, kita kenal dengan akhlakul karimah atau khuluquhul Quran seperti tadi, itu adalah muncul dari dalam, dari jiwa yang paling dalam, yang memang bukan sistematis. Bukan sistematis. Nah, itu namanya akhlak. Kalau adab itu sistematis. Artinya orang kafir, orang non muslim sumbama, kalau dia dikasih tahu kayak gini, maka dia juga bisa. Nah, itu namanya adab. Kalau akhlak itu dari jiwa yang paling dalam. Itu akhlak. Nah, dan tidak ada yang mencapai ke akhlak yang seperti ini melainkan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling tinggi daripada akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu, tidak ada di dalam hati kita kebencian sedikit pun kepada manusia, sedikit pun. Walau min aduwik, walaupun itu yang di depanmu adalah musuhmu yang senantiasa mengganggumu, itu tidak ada di dalam hati kita rasa kebencian sedikit pun. Walau misqala dzarrah, walaupun sebesar biji dzarrah. Nah, kalau itu sudah tidak ada, maka itu adalah akhlak yang paling tinggi daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Habib Ali Al-Jufri, kalau kalian ingin bertemu Nabi, bahkan tiap malam mau temu Nabi, tanpa amalan gampang, kata beliau, tanpa amalan. Kalau yang amalan, baca amalan ini, baca amalan itu banyak dari ijazah daripada para habaib tentang amalan-amalan bagaimana bertemu Nabi, ada banyak baca sholawat macam-macam itu. Nah, kata Habib Ali Al-Jufri, enggak, tanpa amalan kamu bisa bertemu Nabi setiap malam. Apa? Di dalam hatimu jangan ada sedikit pun, secuil pun rasa benci terhadap orang lain. Itu kata beliau. Dan ini berat sekali, begitu kan? Berat sekali. Sehingga kalau ingin bertemu Nabi, ya kalau tidak bisa dengan cara yang demikian, cara dengan amalan-amalan yang tadi. Nah, itu adalah puncak daripada akhlak
yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri akhlaknya adalah Al-Qur'an sebagaimana yang disampaikan oleh istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Istri Nabi yang paling Nabi cintai, istri Nabi yang paling Nabi sayangi adalah Aisyah bintu Abi Bakar. Beliau dinikahi oleh Nabi sebelum beliau balik. Nah, Siti Aisyah ini dinikah oleh Nabi sebelum balik. Sebelum dinikah di dunia sama Allah sudah dinikahi di surga. Jadi ada kabar dulu, ada kabar. Aisyah kan masih main, masih kecil, masih main ya. Tapi ini sudah jadi istri Nabi gitu. Sudah jadi istri Nabi. Nah, masih main, masih kecil. Datang malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa Allah telah mengawinkan engkau dengan putri Abu Bakar sahabatmu Aisyah. Disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Abu Bakar bahwa Aisyah anakmu, putrimu sudah Allah kawinkan denganku di surga. Begitu imannya kuat Abu Bakar radhiyallahu an, langsung tanpa pikir panjang bahwa Sayyidina Abu Bakar menyetujui tentang hal itu. Artinya sami'na wa ta'na, sam'an wa ta'at. Tidak harus berpikir dulu, oh masa enggak. Karena Sayyidina Abu Bakar sudah mengetahui bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi Allah dan Rasul Allah yang terakhir sebelum Nabi Muhammad diangkat jadi Nabi. Sehingga ketika ada kabar dari Nabi Muhammad seperti ini yang ke akal gak masuk, langsung diterima oleh Sayyidina Abu Bakar. Karena yang berbicara bukan otaknya, bukan akalnya, akan tetapi hatinya. Yang berbicara daripada Sayyidina Abu Bakar adalah hatinya, adalah imannya. Nah, Siti Aisyah nggak tahu kalau dia adalah istri Nabi. Ketika sudah mulai beranjak balik, udah bisa bersolek lah, udah cantik. Nah, dikasih cara oleh ayahnya, oleh Abu Bakar, wahai Aisyah, iya Abi, ini ada makanan satu nampan, dibawa ke Rasulullah ya, dibawa ke Rasulullah. Oke, dibawa ke Rasulullah. Ketika sampai di Rasulullah, ini ada makanan dari ayah saya kepada engkau wahai Rasulullah. Oh iya, taruh di situ. Ketika makanan itu ditaruh, maka spontan Nabi Muhammad SAW memegang tangan Aisyah radhiyallahu taala anha. Dipegang, terkejut Sayyidatina Aisyah, terkejut. Loh, kok pegang tangan saya ini? Oh, saya di sini suruh nganter makanan, ternyata ketika nyampe ditaruh makanan, tangan saya dipegang. Katanya Nabi, katanya Rasul, katanya begitu loh. Katanya baik, katanya saya pokoknya baik. Dan langsung pulang ke rumahnya nangis-nangis ke abahnya. Abah, Abu Bakar, Abi, kata abah, Muhammad itu Nabi, Muhammad itu, tapi kok kelakuannya bangsat, kalau bejat, saya dipegang. Sayyidina Abu Bakar terdiam, tersenyum. Mendengar celotehan putrinya tersenyum, karena beliau nggak tahu, masih Sayyidatina Aisyah nggak tahu. Ketika dia sampaikan bahwa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu benar. Kenapa? Karena engkau sudah aku nikahkan dengannya. Karena engkau sudah aku nikahkan dengannya. Engkau adalah istri beliau. Nah, ketika sudah mengetahui bahwa Nabi Muhammad melakukannya itu karena memang dia sebagai istrinya sudah, maka sudah hilang di dalam pikirannya bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang yang seperti ini dan seterusnya. Hingga pada akhirnya yang paling istri Nabi yang paling cemburu, yang paling sifatnya pencemburu itu adalah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Paling cemburu. Sedangkan justru Sayyidatina Aisyah itu adalah istri yang paling Nabi cintai, tapi kecemburuannya luar biasa. Sampai istri Nabi kan banyak, istri Nabi banyak, bukan cuma 1, 2, 3, 4,
banyak. Nah, dari semua istri yang ada, yang paling dicintai adalah Sayyidatina Aisyah. Dan Siti Khadijah ketika meninggal dunia, tetap Sayyidatina Aisyah ini tetap cemburu kepada Sayyidatina Khadijah. Ketika Nabi Muhammad SAW ketika ada suatu masalah atau dalam keruwetan, Nabi Muhammad SAW pasti bilang begini, seandainya ada Khadijah ya, yang dengar Sayyidatina Aisyah itu langsung merah mukanya, sampai bilangnya begini, ngapain sih mikirin orang mati gitu loh, dia kan udah mati, ini ada aku di sini gitu loh. Begitu cemburunya Sayyidatina Aisyah, ngapain mikirin orang mati. Langsung ketika Sayyidatina Aisyah berbicara demikian, langsung Nabi Muhammad SAW mukanya berubah, tanda marah berubah. Dikatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, ketahuilah bahwa agamaku ini sampai sekarang bercahaya dan dikenal di mana-mana karena asbab perjuangan Khadijah yang telah engkau caci maki itu. Sehingga merasa malulah Sayyidatina Aisyah karena telah mengucapkan hal-hal yang demikian. Akan tetapi rasa cemburunya tetap ada, rasa cemburunya Sayyidatina Aisyah. Sehingga Sayyidatina Aisyah itu tidak lepas kalau Nabi Muhammad pengen kemana-mana, Sayyidatina Aisyah harus tahu dengan siapa nanti malam atau dengan siapa. Sayyidatina Aisyah harus tahu. Itu wanita yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kok kemana-mana ya? Jam 9 ya. Selesainya jam kapan? Jam berapa ya? Jam 9 selesainya ya. Kalau kemarin kan jam 9 gitu. Jam 9 kurang 10 menit. Ini kayak udah nyampe kan. Baik. Jadi intinya dari yang apa saya sampaikan dari tadi, bahwa tidak ada yang perlu kita kenal, yang perlu kita pelajari dari sirahnya, sarirahnya, perjalanan hidupnya, surahnya, melainkan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi harus dikenal oleh kita daripada surahnya, Nabi dikenal oleh kita daripada sirahnya, dan Nabi dikenal daripada kita sarirahnya. Nah, dari tiga hal ini ketika dikenal semuanya, maka kita akan betul-betul mencintai Nabi, cinta yang luar biasa. Akan tetapi untuk mengenal ketiga-tiganya ini agak sulit luar biasa untuk mengenal tiga-tiganya ini. Karena ketika mengenal begitu dalam, maka nanti tidak ada lain di dalam pikiran kita kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, akhlak termulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kalau kita ingin lebih baik lagi, maka kita ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perkataannya, perbuatannya, dan ikrarnya, ketetapannya. Akan tetapi ada beberapa hal yang khususiyah kepada Nabi yang tidak boleh kita ikuti. Contohnya seperti tadi, itu khusus hanya Nabi. Yang tadi itu loh, punya istri banyak, nah itu khusus Nabi aja. Nah, untuk setuju Pak Ibu? Setuju ya? Setuju. Jadi khusus Nabi itu menikah istrinya sampai 13, akan tetapi ketika beliau wafat istrinya tinggal 9, sehingga yang dikenal adalah 9. Nah, itu khususnya bagi Nabi. Umatnya nggak boleh ngikutin, walaupun dia udah kaya, dia kekar, dia masih muda, punya uang banyak di mana-mana, nggak boleh sampai lebih dari 4, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba', begitu. Yang setuju bagi ibu-ibu berarti tetap 1 gitu kan ya. Nah, dalilnya ketika ditanya kenapa 1 sedangkan Al-Quran bilang 2. Al-Quran bilang 2. Satunya itu Al-Quran nggak bilang 1 loh. Coba perhatikan ayatnya. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i
masna wa thulatha wa ruba. Satunya mana? Bangkihu ma tabalakum, nikahlah orang-orang yang kamu cintai minan nisa dari perempuan. Thulatha 3, masna 2, wa thulatha 3, wa ruba ada 4. Satunya enggak ada. Satunya ada di langsung komen ibu nih. Masa langsung komen. Ayo satunya di mana? Satunya ditaruh di akhir, sama Allah ditaruh di akhir. Fa illam ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Kalau kamu nggak bisa adil, fawahidatan cukuplah satu, aw ma malakat aymanukum, atau budak yang kamu miliki. Itu kalau punya budak. Jadi satunya ditaruh di akhir. Akan tetapi ada syarat fa illam ta'dilu. Nah, di situ yang berat. Nah, bagi perempuan kenapa ketika ditanya tetap satu? Jawabannya karena apa namanya tuh? Sayyidatina Fatimah sedangkan Sayyidina Ali ini gak pernah beristri lebihi dari satu. Cuman istri beliau adalah Fatimah Zahra, putri Nabi. Gak punya istri yang lain. Sehingga seharusnya kalau pengen ngikut sunnah, pengen ngikut Nabi, tentu Sayyidina Ali duluan. Nah begitu kata mereka. Lah bas, gak apa-apa. Intinya seperti itulah. Mungkin ini yang bisa Fakir sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu taala ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ulikul khatim lima sabaq nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri miqdar azim. Allahumma shalli ala nurin anwar wa sirril asrar tiryaq al-aghyar miftah babil jasar sayyidina Muhammad al-Mukhtar wa ajad dhara sabil akhyar عدد نعم الله الضاري. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر لنا ولوالدنا كما ربنا صغارا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل دعاء بجاه النبي صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة.